Yang pertama di sini saya sudah menyiapkan wadah, kemudian masukkan 4 butir telur ukuran besar, 150 gram atau 10 sendok makan gula pasir, 1 sendok teh vanili cair, teman-teman juga bisa menggunakan vanili bubuk, 1 sendok teh SP, teman-teman juga bisa menggunakan ovalet atau TBM. Selanjutnya, keempat bahan ini kita mixer dengan kecepatan bertahap dari yang terendah hingga paling tinggi sampai mengembang putih, kental, dan berjejak selama kurang lebih 7-10 menit atau tergantung dengan mixer masing-masing. Oke, ini dia adonannya sudah mengembang putih, kental, dan berjejak. Tandanya berjejak apabila adonannya kita mixer seperti ini meninggalkan jejak yang tidak mudah tenggelam. Kemudian kita bisa matikan mixernya. Dan ini mixernya tidak kita gunakan kembali. Selanjutnya, masukkan 160 gram atau 16 sendok makan tepung terigu pro sedang. Takaran per sendoknya seperti ini. Ini akan saya masukkan dengan cara diayak supaya tidak ada bahan yang menggumpal. Dan saya juga akan memasukkan 1 saset susu bubuk, 1/2 sendok teh baking powder, dan 1/4 sendok teh garam. Kemudian kita ayak semuanya. Selanjutnya, aduk adonan menggunakan spatula dengan cara teknik aduk balik pelan-pelan saja seperti ini, supaya adonannya tidak mengempis atau turun. Ini kita aduk sampai benar-benar tercampur rata. Nah, ini adonannya sudah tercampur rata. Tandanya tercampur rata apabila adonannya kita angkat seperti ini tidak mudah putus. Selanjutnya, saya akan masukkan 4 sendok makan kental manis, (100 ml) atau 15 sendok makan minyak sayur, dan 1 bungkus santan instan ukuran 65 ml. Kemudian aduk kembali adonan sampai benar-benar tercampur rata. Jangan sampai ada minyak yang tersisa atau yang mengendap di bawah adonan, supaya nanti hasil bolunya tidak bantat. Jadi pastikan minyak benar-benar tercampur rata. Oke, ini adonannya sudah tercampur rata, konsistensinya seperti ini. Kemudian sisihkan. Di sini saya sudah menyiapkan 5 mangkuk dengan ukuran yang sama. Selanjutnya saya akan bagi adonannya ini menjadi 5 bagian sama rata. Di sini saya tidak menimbang adonannya ya teman-teman, cukup kira-kira saja dengan mangkuk yang sama besarnya. Setelah adonannya sudah terbagi 5 sama rata seperti ini, tahap selanjutnya saya akan menambahkan pewarna ungu di adonan yang pertama, secukupnya saja. Kemudian pewarna biru, pewarna kuning muda, pewarna merah tua, dan pewarna hijau. Selanjutnya kita akan aduk-aduk semua adonannya sampai tercampur rata dengan warnanya. Setelah semua warna tercampur rata seperti ini, selanjutnya kita sisihkan. Selanjutnya siapkan loyang ukuran 18.
Kita olesi menggunakan margarin di bagian bawahnya saja seperti biasa. Kita olesi lumayan tebal ya teman-teman. Setelah selesai kita oles, kemudian saya akan tuang adonan yang pertama, yaitu adonan yang ungu. Selanjutnya, ratakan adonan dengan cara dimiring-miringkan seperti ini supaya merata di bagian sudut-sudutnya. Jangan lupa juga kita hentakan. Dan ini siap kita kukus. Di sini saya sudah menyiapkan kukusan. Kukusannya sudah panas, airnya sudah mendidih. Jangan lupa tutupnya dialasi dengan kain bersih dan diikat benar-benar kencang. Kemudian buka tutup kukusan. Masukkan loyang berisi adonan ke dalam kukusan. Lalu ini kita kukus selama 7 menit dengan api kecil. Nah, besar kecilnya api seperti ini sampai matang. Oke, setelah 7 menit ini bisa kita buka. Wow, hasilnya cantik banget ya teman-teman. Selanjutnya saya akan tuang adonan kedua atau lapisan kedua, yaitu warna biru. Jangan lupa diratakan. Selanjutnya ini akan kita kukus selama 7 menit. Begitu juga dengan adonan yang selanjutnya ya teman-teman. Nah, setelah 7 menit di adonan yang keempat bisa kita buka. Wow, hasilnya cantik banget ya teman-teman. Sekarang kita akan tuang lapisan yang terakhir atau adonan yang terakhir, yaitu warna merah. Jangan lupa diratakan. Dan untuk adonan yang terakhir ini kita kukus selama 20 menit tetap dengan api yang sama. Setelah 20 menit bisa kita buka. Wow, hasilnya benar-benar cantik banget ya teman-teman. Kita lakukan tes tusuk. Apabila sudah tidak ada adonan yang menempel di tusukan, ini artinya sudah matang dan siap kita angkat. Setelah bolunya keluar dari kukusan, sekarang kita akan keluarkan dari loyang. Tapi sebelum kita keluarkan dari loyang, kita sisir dulu ya pinggirannya menggunakan pisau seperti ini, supaya lebih mudah mengeluarkannya dari loyang. Wah, hasilnya cantik banget, tidak ada yang lengket sama sekali. Dan setelah bolunya kita balik, jadinya cantik banget ya teman-teman, lembut, empuk, hasilnya juga tinggi. Sekarang ini bolunya akan saya dinginkan dulu sebelum kita potong-potong. Oke teman-teman, ini bolunya sudah dingin, sudah siap kita potong-potong. Gunakan pisau yang panjangnya sama dengan panjang bolunya. Potong pelan-pelan, kurang lebih tebalnya setengah sentimeter. Ini sambil kita pegang atau kita tahan di bagian pinggirannya. Nah, seperti ini ya teman-teman. Hasilnya tipis banget dan lentur. Kita lakukan cara yang sama. Kita pegang atau kita tahan di bagian pinggirannya, kemudian kita iris tipis. Pelan-pelan saja. Nah, seperti ini. Kita lakukan sampai selesai. Oke, ini dia bolunya sudah semua saya iris tipis. Hasilnya jadi 40 piece. Ini sekarang tinggal kita gulung-gulung. Ambil 1 lembar bolu. Kemudian ambil olesan. Di sini saya menggunakan selai strawberry. Teman-teman bisa menggunakan olesan apa saja ya, selera masing-masing. Ini kita ratakan. Setelah rata seperti ini kemudian kita gulung. Cara menggulungnya tidak usah ditekan ya teman-teman, pelan-pelan saja. Nah, seperti ini.
Hasilnya cantik, tidak bakalan pecah kalau kita pelan-pelan. Lalu saya siapkan plastik OPP. Ini saya menggunakan plastik OPP ukuran 6 x 12 cm ya teman-teman. Lalu kita gulung dengan plastik OPP-nya seperti ini. Nah, seperti ini ya. Lakukan cara yang sama sampai selesai. Tada, ini dia hasilnya, rainbow cake gulung mini yang bisa dijadikan ide jualan, bisa dijadikan untuk isian snack box. Cara membuatnya sangat mudah dan simple. Satu loyang bisa menghasilkan 36-40 piece bolu gulung mini. Bolunya dijamin enak, lembut, empuk, dan ini rasanya pas banget dipadukan dengan selai strawberry ya teman-teman. Yang pertama, siapkan wadah. Masukkan 4 butir telur ukuran besar, 150 gram atau 10 sendok makan gula pasir, setengah sendok teh garam, 1 sendok teh SP. Teman-teman juga bisa menggunakan ovalet atau TBM. Selanjutnya, keempat bahan ini kita mixer menggunakan kecepatan bertahap dari yang terendah hingga paling tinggi sampai mengembang putih, kental, dan berjejak selama kurang lebih 7-10 menit atau tergantung dengan mixer masing-masing. Oke, ini dia adonannya sudah mengembang putih, kental, dan berjejak. Tandanya berjejak apabila adonannya kita mixer meninggalkan jejak yang tidak mudah tenggelam. Kemudian bisa kita matikan mixernya. Dan ini mixernya tidak kita gunakan kembali. Selanjutnya masukkan 150 gram atau 15 sendok makan tepung terigu protein sedang. Takaran per sendoknya seperti ini. Saya akan memasukkannya sambil diayak supaya tidak ada bahan yang menggumpal. Di sini saya juga memasukkan 20 gram atau 2 sendok makan tepung maizena. Setelah selesai, kita akan aduk adonannya menggunakan spatula dengan cara teknik aduk balik. Pelan-pelan saja seperti ini supaya adonannya tidak turun atau kempis. Kita aduk perlahan sampai tercampur rata. Nah, ini dia adonannya sudah tercampur rata. Tandanya tercampur rata apabila adonannya kita angkat seperti ini, tidak mudah putus. Selanjutnya masukkan 100 ml atau 15 sendok makan susu cair UHT full cream. Lalu aduk kembali pelan-pelan saja sampai tercampur rata. Oke, ini adonannya sudah tercampur rata, konsistensinya seperti ini. Selanjutnya saya akan masukkan 100 ml atau 15 sendok makan minyak sayur. Kemudian aduk kembali adonan sampai benar-benar tercampur rata, jangan sampai ada minyak yang tersisa atau yang mengendap di bawah adonan, supaya nanti hasil bolunya tidak bantat. Nah, ini adonannya sudah tercampur rata, konsistensinya seperti ini. Selanjutnya saya akan menyiapkan wadah dan saya akan ambil adonan sebanyak 10 sendok makan. Setelah selesai kita sisihkan.
Dan untuk adonan yang ini saya akan menambahkan 20 gram atau 2 sendok makan coklat bubuk Black Forest. Kita ayak ya supaya tidak ada bahan yang menggumpal. Lalu kita akan aduk kembali adonan pelan-pelan saja sampai tercampur rata. Oke teman-teman, ini adonannya sudah benar-benar tercampur rata, konsistensinya seperti ini. Selanjutnya kita akan sisihkan dulu. Di sini saya sudah menyiapkan 2 mangkuk dengan ukuran yang sama. Kemudian saya akan bagi adonannya ini menjadi 2 bagian sama rata. Setelah adonan terbagi 2 sama rata, kemudian sisihkan. Siapkan loyang. Di sini saya menggunakan loyang ukuran 18 x 18 dan tinggi 7 cm. Untuk bagian bawahnya sudah saya olesi menggunakan margarin lumayan tebal, dan untuk pinggirannya saya tidak olesi ya, seperti biasa. Kemudian tuang adonan yang pertama, yaitu adonan Black Forest yang sudah kita bagi 2 sama rata. Jangan lupa diratakan dengan cara dimiring-miringkan seperti ini. Dan hentakan. Ini siap kita kukus. Di sini saya sudah menyiapkan kukusan. Kukusannya sudah panas, airnya sudah mendidih. Jangan lupa tutupnya dialasi dengan kain bersih dan diikat benar-benar kencang. Kemudian buka tutup kukusan. Masukkan loyang berisi adonan ke dalam kukusan. Selanjutnya ini kita tutup dan kita akan kukus selama 15 menit dengan api kecil. Nah, besar kecilnya api seperti ini sampai matang. Setelah 15 menit kita kukus, bisa kita buka. Wow, hasilnya benar-benar cantik sekali. Selanjutnya kita akan tuang adonan yang kedua, yaitu adonan yang putih. Jangan lupa diratakan. Setelah rata, untuk pengukusan yang kedua kita akan kukus selama 8 menit tetap dengan api yang sama. Setelah 8 menit bisa kita buka. Wow, hasilnya benar-benar cantik ya teman-teman. Selanjutnya kita akan tuang adonan yang terakhir, yaitu adonan yang Black Forest. Jangan lupa diratakan. Dan untuk pengukusan yang terakhir kita akan kukus selama 20 menit tetap dengan api yang sama. Setelah 20 menit bisa kita buka. Wow, hasilnya benar-benar cantik sekali ya teman-teman. Saya akan lakukan tes tusuk. Apabila adonan sudah kering seperti ini, tandanya sudah matang dan siap kita angkat. Nah, sekarang saya akan mengeluarkan bolu dari loyang. Sebelum dikeluarkan, kita akan sisir dulu pinggirannya seperti ini ya, supaya lebih mudah kita mengeluarkannya dari loyang. Wow, hasilnya benar-benar cantik sekali ya teman-teman. Mulus, tidak ada yang lengket sama sekali. Bolunya benar-benar lembut dan empuk. Sekarang saya akan dinginkan dulu. Oke, ini bolunya sudah benar-benar dingin ya teman-teman. Jadi sudah bisa kita potong-potong. Gunakan pisau yang panjangnya sama dengan panjang bolu. Kemudian gunakan tangan untuk menahan bagian pinggirannya seperti ini. Pastikan tangan kalian dalam keadaan bersih ya. Nah, kita potong perlahan. Nah, ini dia teman-teman, hasilnya tipis sekali ya, lentur. Kita lakukan sampai selesai. Memotongnya itu jangan ragu-ragu ya teman-teman ya.
Percaya diri saja, nanti kalau sudah terbiasa bakalan cepat. Oke, ini bolunya sudah selesai saya potong-potong, hasilnya jadi banyak seperti biasa, ini menjadi 40 lembar. Sekarang siap kita bentuk, ambil satu lembar bolu atau black forest. Siapkan plastik OPP, di sini saya menggunakan plastik OPP ukuran 6 x 12 cm seperti ini ya. Jangan lupa kita lepas bagian perekatnya. Untuk isiannya, di sini saya menggunakan glass coklat. Teman-teman bisa membelinya di toko bahan kue. Kita semprotkan seperti ini. Lalu untuk cara menggulungnya, teman-teman jangan menekannya ya teman-teman. Menggulungnya itu pelan-pelan saja, pakai hati supaya tidak pecah. Nah, seperti ini hasilnya, tidak ada yang pecah sama sekali ya. Kita masukkan ke dalam plastik OPP, kemudian kita bulatkan dan kita rekatkan. Nah, seperti ini hasilnya, cantik sekali, tanpa pecah ya. Kita lakukan sampai selesai. Kuncinya, teman-teman harus bisa memotongnya ini benar-benar tipis ya teman-teman, jangan terlalu tebal. Dan menggulungnya harus pelan-pelan, jangan ditekan, pelan-pelan saja. Nah, ini hasilnya tidak ada yang pecah sama sekali ya. Cantik banget. Dan tara, ini dia hasilnya, Black Forest gulung mini yang sangat moist, lembut, empuk, lentur, tidak mudah sobek, rasanya enak banget, lebih dari kempus-kempus pokoknya ya teman-teman. Dijamin teman-teman bakalan suka. Yang pertama, siapkan wadah. Masukkan 4 butir telur ukuran besar, 150 gram atau 10 sendok makan gula pasir, setengah sendok teh garam, 1 sendok teh SP, teman-teman juga bisa menggunakan ovalet atau TBM. Kemudian keempat bahan ini kita mixer menggunakan kecepatan bertahap dari yang terendah hingga paling tinggi sampai mengembang putih, kental, dan berjejak selama kurang lebih 8-10 menit atau tergantung dengan mixer masing-masing. Oke, ini dia adonannya sudah mengembang, putih, kental, dan berjejak. Tandanya berjejak apabila adonannya kita mixer meninggalkan jejak yang tidak mudah tenggelam. Kemudian bisa kita matikan mixernya. Dan ini mixernya tidak kita gunakan kembali. Selanjutnya masukkan 140 gram atau 14 sendok makan tepung terigu protein sedang dan takaran per sendoknya seperti ini. Saya akan memasukkannya dengan cara diayak ya supaya tidak ada bahan yang menggumpal. Di sini saya juga memasukkan 20 gram atau 2 sendok makan tepung maizena. Lalu kita akan aduk adonan menggunakan spatula dengan cara teknik aduk balik seperti ini. Mengaduknya pelan-pelan saja ya teman-teman supaya adonannya tidak turun atau kempis. Kita aduk sampai tercampur rata. Nah, ini adonannya sudah tercampur rata. Tandanya tercampur rata apabila adonannya kita angkat seperti ini, tidak mudah putus. Selanjutnya saya akan memasukkan 1 saset santan instan ukuran 65 ml.
dan 1 saset kental manis putih. Lalu kita aduk kembali adonannya pelan-pelan saja sampai tercampur rata. Oke, ini dia adonannya sudah tercampur rata, konsistensinya seperti ini. Selanjutnya saya akan masukkan 100 ml atau 15 sendok makan minyak sayur. Aduk kembali adonan sampai benar-benar tercampur rata, jangan sampai ada minyak yang tersisa atau yang mengendap di bawah adonan, supaya nanti hasil bolunya tidak bantat. Nah, ini adonannya sudah tercampur rata. Selanjutnya saya akan menyiapkan wadah. Dan saya akan ambil adonannya ini sebanyak 10 sendok makan adonan. Setelah selesai, kita sisihkan. Untuk adonan sisanya ini, saya akan menambahkan 1 saset pop ice rasa taro atau talas. Kemudian aduk sampai tercampur rata. Nah, ini adonannya sudah tercampur rata. Selanjutnya saya akan menambahkan pewarna ungu secukupnya. Aduk kembali sampai tercampur rata. Oke, ini adonannya sudah tercampur rata, konsistensinya seperti ini. Kemudian sisihkan. Di sini saya sudah menyiapkan 2 mangkuk dengan ukuran yang sama. Selanjutnya saya akan bagi adonannya ini menjadi 2 bagian sama rata. Nah, setelah adonannya terbagi 2 sama rata, kemudian kita sisihkan. Ambil adonan yang 10 sendok makan tadi, kemudian kita beri pewarna kuning secukupnya. Lalu aduk rata. Setelah tercampur rata, kita sisihkan. Di sini saya sudah menyiapkan loyang. Di sini saya menggunakan loyang ukuran 18 x 18 cm dan tinggi 7 cm. Di bawahnya sudah saya olesi menggunakan margarin. Diolesinya lumayan tebal ya. Dan diolesi hanya di bagian bawahnya saja. Lalu saya akan tuang adonan yang pertama, yaitu adonan yang ungu. Jangan lupa diratakan dengan cara dimiring-miringkan seperti ini. Dan hentakan. Ini siap kita kukus. Di sini saya sudah menyiapkan kukusan. Kukusannya sudah panas, airnya sudah mendidih. Jangan lupa tutupnya dialasi dengan kain bersih dan diikat benar-benar kencang. Kemudian buka tutup kukusan. Masukkan loyang berisi adonan ke dalam kukusan. Lalu ini akan kita kukus selama 12 menit dengan api kecil. Nah, besar kecilnya api seperti ini sampai matang. Setelah 12 menit kita kukus, bisa kita buka. Wow, hasilnya benar-benar cantik sekali ya teman-teman. Selanjutnya saya akan lapisi dengan adonan yang kedua, yaitu adonan yang kuning. Jangan lupa diratakan. Nah, setelah rata, selanjutnya ini akan kita kukus kembali selama 8 menit tetap dengan api yang sama. Setelah 8 menit bisa kita buka. Wow, hasilnya benar-benar cantik sekali ya teman-teman. Nah, untuk selanjutnya kita akan tuang adonan yang ketiga, yaitu adonan yang ungu.
Jangan lupa diratakan. Setelah rata, untuk pengukusan yang terakhir, kita kukus selama 20 menit tetap dengan api yang sama. Setelah 20 menit bisa kita buka. Wow, hasilnya cantik sekali, mengembang sempurna. Kita lakukan tes tusuk. Apabila sudah tidak ada adonan yang menempel di tusukan, ini artinya sudah matang dan siap kita angkat. Selanjutnya kita akan keluarkan bolu dari loyang. Sebelum dikeluarkan, kita sisir dulu bagian pinggirannya seperti ini, supaya lebih mudah kita nanti mengeluarkannya dari loyang. Wow, hasilnya mulus sekali, tidak ada yang menempel. Dan sekarang kita akan tunggu dingin dulu ya teman-teman sebelum dipotong-potong. Ini dia teman-teman, bolunya sudah dingin, sudah bisa kita potong-potong ya. Hasilnya cantik sekali. Sekarang saya akan menyiapkan pisau. Teman-teman harus menggunakan pisau yang panjangnya sama seperti panjang bolunya ya, supaya mengirisnya ini bisa rata dan bisa seimbang. Pinggiran bolu kita tahan seperti ini supaya hasilnya bagus. Nah, seperti ini teman-teman, hasilnya cantik sekali ya. Kita lakukan cara yang sama sampai selesai. Tipsnya, mengirisnya itu jangan ragu-ragu teman-teman. Pelan-pelan saja. Dan harus menggunakan pisau yang tajam, panjangnya sama dengan panjang bolunya ya, seperti ini. Oke, ini dia bolunya sudah selesai saya potong-potong. Hasilnya jadi 40 lembar. Banyak banget ya teman-teman. Sekarang siap kita bentuk. Ambil satu lembar kemudian letakkan. Dan siapkan plastik OPP. Di sini saya menggunakan plastik OPP ukuran 6 x 12 cm. Jangan lupa perkatnya kita lepas. Lalu untuk isiannya saya menggunakan selai coklat. Teman-teman bisa menggunakan selai rasa apa saja ya. Sesuaikan dengan selera masing-masing. Kemudian cara menggulungnya, jangan ditekan teman-teman, pelan-pelan saja ya. Pelan-pelan, pakai hati ya, supaya tidak pecah. Nah, seperti ini. Hasilnya cantik sekali, tidak ada yang pecah ya teman-teman. Kemudian letakkan di plastik OPP. Lalu kita gulung seperti ini ya. Nah, seperti ini hasilnya cantik sekali. Dan lakukan cara yang sama sampai selesai. Ingat, menggulungnya pelan-pelan saja, tidak usah terburu-buru. Dan jangan ditekan ya teman-teman. Tara, ini dia hasilnya. Bolu gulung talas mini yang sangat enak, super lembut, empuk, lentur, tidak mudah pecah. Dan yang pasti sangat mudah dan simpel ya cara membuatnya. Satu adonan ini menghasilkan 40 piece atau 40 bolu gulung talas mini. Yang pertama, siapkan wadah. Masukkan 4 butir telur ukuran besar. Seratus 150 gram atau 10 sendok makan gula pasir. Setengah sendok teh garam. Dan 1 sendok teh SP. Teman-teman juga bisa menggunakan ovalet atau TBM. Kemudian keempat bahan ini kita mixer menggunakan kecepatan bertahap dari yang terendah hingga paling tinggi sampai mengembang putih, kental, dan berjejak selama kurang lebih 7-10 menit atau tergantung dengan mixer masing-masing.
Nah, ini dia adonannya sudah mengembang, putih, kental, dan berjejak. Tandanya berjejak apabila adonannya kita mixer seperti ini, meninggalkan jejak yang tidak mudah tenggelam. Kemudian bisa kita matikan mixernya. Dan ini mixernya tidak kita gunakan kembali. Kemudian masukkan 150 gram atau 15 sendok makan tepung terigu protein sedang. Takaran per sendoknya seperti ini. Saya akan memasukkannya dengan cara diayak ya, supaya tidak ada bahan yang menggumpal. Di sini saya juga menambahkan 20 gram atau 2 sendok makan tepung maizena. 20 gram atau 2 sendok makan susu bubuk. Kemudian kita ayak. Selanjutnya adonannya ini kita aduk menggunakan spatula dengan cara teknik aduk balik pelan-pelan saja ya. Seperti ini sampai tercampur rata. Mengaduknya cukup pelan-pelan saja ya teman-teman, supaya adonannya tidak turun atau kempis. Nah, ini adonannya sudah tercampur rata. Tandanya tercampur rata apabila adonannya kita angkat seperti ini, tidak mudah putus. Selanjutnya saya masukkan 1 saset kental manis putih. Dan 1 bungkus santan instan ukuran 65 ml. Kemudian kita aduk kembali adonan pelan-pelan saja sampai tercampur rata. Oke, ini adonannya sudah tercampur rata, konsistensinya seperti ini. Yang terakhir saya masukkan 100 ml atau 15 sendok makan minyak sayur. Lalu aduk kembali adonan pelan-pelan saja sampai benar-benar tercampur rata. Jangan sampai ada minyak yang mengendap di bawah adonan atau yang tidak tercampur rata ya, supaya nanti hasil bolunya tidak bantat. Nah, ini dia teman-teman, adonannya sudah benar-benar tercampur rata. Konsistensi adonannya seperti ini. Kemudian kita sisihkan dulu. Di sini saya sudah menyiapkan 2 mangkuk dengan ukuran yang sama. Kemudian saya akan bagi adonannya ini menjadi 2 bagian sama rata. Nah, setelah terbagi 2 sama rata, untuk adonan yang pertama ini saya akan tambahkan 1 sendok makan pasta pandan. Lalu aduk rata. Nah, ini sudah tercampur rata. Untuk adonan selanjutnya, yaitu adonan yang kedua, saya akan tambahkan 1 sendok makan pasta coklat. Kemudian aduk rata. Nah, ini sudah tercampur rata. Kemudian kita sisihkan. Siapkan 2 mangkuk kembali dengan ukuran yang sama. Kemudian saya akan bagi adonan yang pandan menjadi 2 bagian sama rata. Nah, setelah terbagi 2, kemudian sisihkan.
Di sini saya sudah menyiapkan loyang. Di sini saya menggunakan loyang ukuran 18 kali 18 dan saya sudah olesi menggunakan margarin, cukup di bagian bawahnya saja ya. Olesi lumayan tebal supaya tidak lengket. Dan untuk yang pertama saya akan tuang adonan yang pandan. Jangan lupa kita miring-miringkan seperti ini supaya merata di bagian sudut-sudutnya. Dan hentak-hentakan. Ini siap kita kukus. Di sini saya sudah menyiapkan kukusan. Ini kukusannya sudah panas, airnya sudah mendidih. Jangan lupa untuk tutupnya dialasi dengan kain bersih dan diikat benar-benar kencang. Kemudian buka tutup kukusan. Masukkan loyang berisi adonan ke dalam kukusan. Selanjutnya ini akan kita kukus selama 10 menit dengan api kecil. Nah, besar kecilnya api seperti ini sampai matang. Setelah 10 menit ini bisa kita buka. Wow, hasilnya benar-benar cantik sekali ya teman-teman, mulus banget. Dan untuk yang kedua saya akan tuang adonan yang coklat. Jangan lupa diratakan. Dan untuk pengukusan kedua ini kita kukus selama 15 menit tetap dengan api yang sama. Setelah 15 menit bisa kita buka. Wow, hasilnya benar-benar cantik banget ya teman-teman. Dan untuk yang terakhir kita akan tuang adonan yang pandan. Jangan lupa diratakan. Nah, untuk pengukusan yang terakhir, ini kita kukus selama 20 menit tetap dengan api yang sama. Nah, setelah 20 menit, ini bisa kita buka. Wow, hasilnya benar-benar cantik sekali ya teman-teman. Kita bisa lakukan tes tusuk. Apabila sudah tidak ada adonan yang menempel di tusukan, ini artinya sudah matang. Dan siap kita angkat. Oke, selanjutnya saya akan keluarkan bolunya dari loyang. Sebelum dikeluarkan, kita akan sisir dulu ya pinggirannya seperti ini, supaya lebih mudah dikeluarkannya dari loyang. Wow, hasilnya benar-benar cantik sekali ya teman-teman, mulus banget. Empuk, lembut, pokoknya ini mantap sekali. Dan ini akan saya dinginkan dulu ya sebelum kita potong-potong. Oke, ini dia bolunya sudah dingin, sudah siap kita potong-potong ya. Hasilnya tebal sekali. Kita akan potong tipis-tipis. Dan tahan di bagian pinggirannya ya, seperti ini. Saya memotongnya kurang lebih setengah sentimeter. Nah, seperti ini hasilnya, tipis sekali ya, cantik sekali. Kita coba potong kembali sambil ditahan ya pinggirannya seperti ini teman-teman. Nah, ini dia. Cantik sekali ya, mulus. Dan lakukan cara yang sama sampai selesai. Oke, ini bolunya sudah selesai semua saya potong-potong teman-teman. Hasilnya jadi 40 lembar. Tahap selanjutnya kita akan gulung-gulung. Ambil 1 lembar bolu, kemudian kita letakkan. Untuk isiannya saya menggunakan gles coklat. Teman-teman juga bisa menggunakan selai coklat atau selai apa saja ya, sesuai dengan selera. Lalu siapkan plastik OPP. Di sini saya menggunakan plastik OPP ukuran 6 x 12 cm.
kita lepas ya perekatnya. Lalu gulung bolu, pelan-pelan saja, jangan sambil ditekan teman-teman, pelan-pelan saja ya. Nah, seperti ini hasilnya, cantik sekali. Dan letakkan di dalam plastik OPP, kemudian kita bulatkan dan kita rekatkan seperti ini. Hasilnya cantik sekali teman-teman. Dan lakukan cara yang sama sampai selesai. Jika teman-teman menggulungnya masih ada yang pecah, tandanya mengirisnya kurang tipis ya. Jadi kalau irisannya itu benar-benar tipis, nggak bakalan pecah ya teman-teman jika digulung. Oh ya teman-teman, untuk rincian harga modal dan harga jual nanti saya akan cantumkan ya di kolom deskripsi. Dan tara, ini dia hasilnya, bolu gulung mini coklat pandan yang super duper lembut, empuk, enak banget. Satu adonan ini menghasilkan 40 bolu gulung mini coklat pandan ya. Jadi bisa untuk ide jualan. Nih, bolunya cantik sekali, mulus, tidak pecah. Wow, mantap ya. Sekarang akan saya coba buka. Nah, ini dia teman-teman, kelihatan kan seratnya sangat halus, benar-benar halus sekali. Wow, recommended banget ya untuk teman-teman yang mau mencobanya di rumah. Nah, ini dia setelah kita buka, empuk sekali. Sekarang akan saya cobain. Bismillah. Rasanya bener-bener enak banget teman-teman, lembut, empuk, coklat pandannya kerasa, dan ini manisnya pas banget, cocok untuk teman-teman yang mau mencobanya di rumah ya. Selamat mencoba dan semoga bermanfaat. Oke, terima kasih banyak untuk semua yang sudah nonton video ini hingga akhir. Dan untuk teman-teman yang baru gabung di channel ini, jangan lupa dukung channel ini ya dengan cara like, komen, share, dan subscribe. Jangan lupa juga aktifkan tombol lonceng notifikasinya supaya kalian selalu update video-video terbaru dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di next video.